Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Aska Arayan Putra Wardana dari kelas 4I. Kali ini aku akan bercerita tentang Jenderal Sudirman. Mari kita simak ceritanya. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sudirman terlahir di Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Ia adalah perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang pertama, ia adalah sosok yang sangat dihormati di Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Hindia Belanda, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priai. Setelah keluarganya pindah ke Cilacap pada tahun 1916, Jenderal Sudirman bertumbuh menjadi anak yang sangat rajin. Ia sangat aktif dalam melakukan kegiatan ekstrakurikuler dan program kepanduan yang diadakan oleh organisasi Islam Muhammadiyah yang bernama Hizbul Wathan. Saat di sekolah menengah, Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi. Ia juga dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Setelah berhenti kuliah keguruan, pada tahun 1936, ia mulai bekerja menjadi seorang guru dan kemudian menjadi kepala sekolah dasar Muhammadiyah. Ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah yang lainnya, sampai ia menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, Sudirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, Sudirman bergabung bersama Tentara Pembela Tanah Air atau TETA yang disponsori oleh Jepang. Ia juga menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama menjabat, Sudirman bersama rekan-rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan diasingkan sampai ke Bogor. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan dan kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya lalu dijadikan bagian dari Divisi 5 pada 20 Oktober oleh Panglima Sementara Urip Sumoharjo. Dan Sudirman juga harus bertanggung jawab atas divisi tersebut. Pada 12 November 1945, di dalam sebuah pemilihan Panglima Besar di TKR Yogyakarta, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar, sedangkan Urip yang telah aktif di militer sebelum Sudirman lahir menjadi Kepala Staf. Sambil menunggu pengangkatannya menjadi Panglima Besar, Sudirman memerintahkan serangan kepada pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Pertempuran ini dan penarikan diri tentara Inggris menyebabkan semakin kuatnya dukungan rakyat terhadap Sudirman. Ia lalu menjadi Panglima Besar pada tanggal 18 Desember. Selama 3 tahun berikutnya, Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati yang turut disusun oleh Sudirman. Dan kemudian Perjanjian Renville yang menyebabkan Indonesia harus mengembalikan wilayah yang diambilnya dalam agresi militer satu kepada Belanda dan penarikan 35.000 tentara Indonesia. Ia juga menghadapi pemberontakan dari dalam, termasuk upaya kudeta pada 1948. Ia kemudian menyalahkan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai penyebab penyakit tuberkulosisnya. Karena infeksi ini, paru-paru kanannya dikempeskan pada bulan November 1948. Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki Yogyakarta. Pada saat para pemimpin politik berlindung di Keraton Sultan, Sudirman beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya memulai perjalanan ke arah selatan untuk memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Awalnya, mereka diikuti oleh pasukan Belanda, tetapi Sudirman dan pasukannya berhasil kabur dan membuat markas sementara dicoba di Gunung Lawu. Dari tempat ini, ia mampu mengomandoi seluruh kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk
serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Saat Belanda mulai menarik diri, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Meskipun ia ingin melanjutkan perlawanan kepada pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Penyakit TBC yang diidap Sudirman kambuh. Ia pensiun dan pindah ke Magelang. Pada akhirnya, di tanggal 29 Januari 1950, Sudirman wafat di usia 34 tahun. Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Sudirman dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semati, Yogyakarta. Nah, itulah cerita tentang Jenderal Sudirman, salah satu pahlawan nasional kita. Sebagai bangsa yang besar, kita harus selalu mengingat jasa-jasa para pahlawan. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.